A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini, hari Selasa tanggal 22 Muharram tahun 1445 Hijriah atau 8 Agustus 2023, kita melanjutkan kajian kitab Minhajul Muslim bersama dengan guru kita Syekh Abu Bakar Al-Jazairi rahimahullah. Melanjutkan pertemuan yang sebelumnya, pembahasan kita pada kesempatan malam hari ini adalah di halaman 697. Di halaman 697. Ini pembahasan masih bab yang kelima, yaitu bab tentang muamalah. Yang sedang dibahas adalah pasal yang keempat, yaitu pembahasan tentang beberapa akad. Ya, pembahasan tentang beberapa akad. Akad yang akan dibahas terkait muamalah pada kesempatan kali ini yaitu akad suluh. Di sini kita perhatikan pembahasannya tentang muamalah, tentang akad suluh. Ini nanti bakal mirip-mirip dengan pembahasan kajian Ahad subuh, Syarah Riyadhus Shalihin, yaitu kata-kata suluh atau islah. Cuman bedanya ini suluh terkait muamalah, makanya dibilangnya akad suluh. Tapi kalau kajian Ahad subuh ini tentang al-islah bainan nas, mendamaikan dua orang yang sedang bertengkar, begitu. Jadi ada kemiripan dan ada perbedaan. Di sini kita perhatikan di halaman 697 terkait akad suluh. Ada beberapa pembahasan disampaikan oleh penulis rahimahullah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan akad suluh? Yang kedua, apa hukumnya? Kemudian yang ketiga, apa saja bentuknya? Kemudian yang keempat, terkait ketentuannya. Dan terakhir, contoh surat perjanjian terkait akad suluh. Sekarang kita perhatikan apa yang dimaksud dengan akad suluh. Di sini disampaikan oleh penulis rahimahullah, akad suluh itu adalah satu akad
di antara dua orang yang sedang berselisih. Ada dua orang sedang salah paham. Mereka melakukan akad suluh ini. Yaitu untuk apa? Untuk menyelesaikan perselisihannya di antara mereka berdua. Maka inilah yang dimaksud dengan akad suluh. Ada dua orang berselisih, ada dua orang beda paham, ada dua orang punya satu masalah. Gimana nih biar selesai begitu? Bahasanya bilangnya apa? Udah kita damai aja, kita damai. Ini namanya akad suluh. Kemudian di sini dikasih contoh oleh penulis rahimahullah. Contohnya adalah misalnya ada seseorang yang dia menuduh orang lain mengambil satu hak yang diklaimnya sebagai miliknya. Jadi ada orang lain, dia menuduh orang lain ngambil satu hak yang diklaimnya sebagai miliknya. Wah, kamu ngambil barang saya, ini kan punya saya, begitu. Jadi seseorang menuduh orang lain mengambil satu hak yang diklaimnya sebagai miliknya. Kemudian yang tertuduh dia mengakui karena ketidaktahuannya terhadap penuduh, dia nggak tahu apa-apa gitu. Jadi misalnya ada pintu besi ditemuin sama seseorang, sama dia diambil, taruh depan pagarnya. Datang ada orang nyari, ketemu depan rumahnya dia. Waduh, tok, assalamualaikum pak, punya saya nih, bapak ngambil nih, gitu kan. Dia nuduh orang itu ngambil barang yang diklaimnya miliknya dia, begitu. Tapi yang tertuduh ngaku, oh ini punya bapak, ya udah pak, ambil pak, bawa pak, gitu. Padahal dia tadi nemu di jalan gitu, dia nggak ngambil, dia nggak bahas itu. Dia lebih mengedepankan apa? Damai aja udah. Kemudian dikatakan, kemudian tertuduh mengajak penuduh berdamai. Artinya dia ngalah aja, dia nggak pakai ngejelasin, pak jangan sembarang nuduh, itu saya mau di jalan, dia nggak pakai bahas-bahas itu. Dia pokoknya langsung, oh punya bapak, udah pak ambil silakan, saya minta maaf pak ya, gitu. Selesai. Jadi tertuduh mengajak penuduh berdamai dengan tujuan apa? Menjauhi atau menghindari satu permusuhan. Biar nggak rame, daripada rame ya udahlah, pak ambil pak, bawa. Kemudian juga supaya menghindari sumpah yang diwajibkan atas tertuduh yang menyangkal tuduhan. Karena memang kalau ada yang mengklaim itu barangnya dia kan harus mendatangkan bukti. Lihat buktinya nih, di pojokan nih ada tulisan tanggalnya, tanggal sekian, punya saya ini pak, gitu kan, mendatangkan bukti gitu. Tapi kalau yang dituduh, maka solusinya dia bersumpah. Dia cukup mengatakan, demi Allah saya nggak ngambil, gitu. Cuman dia untuk menghindari itu, biar nggak usah pakai sumpah-sumpahan, kemudian biar dia menghindari nggak pakai ribut, udahlah langsung aja akad suluh. Berupa apa? Ya barusan udah pak ambil, bawa apa? Saya minta maaf, gitu. Itu namanya dia langsung damai, ngalah, begitu. Daripada rame kan, begitu. Ini akad suluh. Kemudian yang kedua, apa hukumnya?
Maka disampaikan oleh penulis rahimahullah, hukumnya boleh. Ya, hukumnya boleh. Kenapa boleh? Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Quran surat An-Nisa ayat 128. Ya, fala junaha alaihima, tidak mengapa kepada mereka berdua, an yusliha, mereka mengadakan akad islah, atau mereka mengadakan akad suluh. An yusliha bainahuma sulha. Was-sulhu khair. Ya, akad suluh itu bagus, baik. Nah, ayat ini kalau kita lihat secara utuh di Quran surat An-Nisa ayat 128, maka ini terkait apa? Perempuan yang dia khawatir suaminya nusyuz. Kan kita pernah dengar pembahasan kalau perempuan nusyuz itu bagaimana? Dari pihak istri yang nusyuz, maka ada 3 tahapan. Tahapan yang pertama, kalau istri nusyuz itu bahasa gampangnya tak ngelawan sama suami begitu ya. Maka istri itu dinasehatin. Kemudian yang kedua, kalau memang dinasehatin nggak mempan, maka dihajar dulu. Ya kan, hajar dulu di tempat tidur gitu. Biasa tidur bareng nih enggak, biasa sekamar nih enggak, biasa tidur satu kasur nih enggak, 2. Biasa satu tikar nih enggak, 2. Jadi biasa perempuan soleh kan langsung minta maaf, nyadar dia salah gitu kan, biasanya gitu. Jangan cerita yang nggak soleh ada ya, pokoknya begitu. Terus yang ketiga, kalau nggak mempan, maka baru dipukul, tapi dengan pukulan yang syar'i lah, yang dicontohkan gitu ya. Kalau bahasa hadisnya itu pakai kayu siwak kan begitu. Ya rahmakallah. Jadi seperti itu. Nah, ayat ini itu kaitannya dengan suami. Dikatakan wa in imra'atun khafat min ba'liha nusyuzan. Kalau seorang perempuan takut suaminya nusyuz, berarti kebalikannya yang tadi, kebalikannya istri. Au i'radan, atau misalkannya seorang perempuan takut suaminya malah cuek abis. Fala junaha alaihima an yusliha bainahuma sulha. Maka tidak mengapa mereka mengadakan suluh. Was-sulhu khair. Suluh itu, damai itu bagus. Jadi contoh misalkannya apa? Misalkannya suaminya dapat, atau misalkannya ada seorang laki-laki punya istri lebih dari 1. Punya istrinya 2, 3 atau 4. Kemudian diketahui suaminya ini beliin hadiah buat istri tuanya. Enggak, istri tua ya, istri tuanya ya. Biasanya istri tua enggak terima kalau ngasih hadiah ke istri muda. Ini istri tuanya kita istimewakan. Kemudian istri keduanya tahu gitu kan. Cuman kalau istri keduanya negor, ini bakalan meledak-ledak nih gitu kan. Istri keduanya akhirnya apa? Pura-pura nggak tahu aja. Dia pendam dalam hati, dia ikhlas, dia redha. Wasulhu khair. Damai itu indah. Yang bikin
sosial eksperimen, tapi orang luar negeri gitu kan. Biasa kalau kita buka YouTube kadang otomatis muncul gitu kan. Pas saya lihat, jadi dia eksperimen orang Islam disuruh minum khamar. Khamar ini kan haram. Dikasih hadiah 500 pon apa 5.000 pon, lupa saya. Kemudian orang Islam pertama nggak mau, kedua nggak mau, ketiga nggak mau, datang pura-pura temannya gitu kan, sampai dikasih mobil dia mau. Ini kan istilahnya terjadi akad di antara mereka yang hadir. Teman orang Islam yang lagi dites ini, tiga-tiganya nggak terima dia menerima untuk mabok dapat hadiah itu gitu kan. Maka kalau dia terima, ini nggak boleh. Kenapa? Karena yang pertama, as-sulhu bainal muslimin jaiz. Oke, boleh. Suluh di antara kaum muslimin itu boleh. Tapi illa sulhan harrama halalan au ahalla haraman, jangan, nggak boleh. Jadi dia menghalalkan yang haram demi dapat hadiah gitu kan. Lu nggak terima, dorong-dorongan akhirnya itu. Ini contoh saja, contoh. Jadi intinya poin yang kedua, hukum suluh ini hukumnya adalah boleh. Kemudian lanjut yang ketiga, macam-macamnya, pembagiannya. Di sini disampaikan ada 3 macam. Yang pertama, as-sulhu alal iqrar, yaitu suluh, akad suluh begitu, damai karena pengakuan. Nah, di sini disampaikan penjelasannya. Maksudnya adalah seseorang menuduh orang lain tentang suatu hak, dan yang tertuduh itu mengakuinya. Kayak tadi kita kasih contoh pintu besi. Lalu tertuduh mengajak penuduh untuk berdamai dengan memberinya sesuatu. Oh, ini punya bapak ya pintu besinya. Ya udah, ntar saya bawa ke rumah bapak. Kan harusnya kan kalau dia kesel kan nggak ngambil, dituduh, udah bawa, ambil aja sendiri gitu kan. Dia tapi memberinya sesuatu, ntar saya bawain ke rumah bapak. Suluh, daripada rame, daripada ribut gitu kan. Karena yang tertuduh itu tidak mengingkari tuduhannya tersebut, jadi dia mengakuinya, tidak mengingkarinya, bahkan memberinya sesuatu, dibawain ke rumah bapak itu gitu, yang bilang itu pintu besi punya dia katanya. Maka inilah macam yang pertama. Kemudian dikasih contoh oleh penulis rahimahullah, misalnya memotong sebagian utang tertuduh karena mengakui utangnya. Jadi ada orang datang sama saya gitu. Jadi ini bukan mau hipnotis nih orang. Jadi emang udah kenal, udah tahu, udah apa gitu. Bukan mau hipnotis. Kalau orang mau hipnotis kan yang ada di masyarakat, kemana aja, kenal saya nggak, apa gimana gitulah. Itu berbicara dengan kalimat-kalimat pengantar apa gitu biar orang nyambung dulu gitu. Ini enggak, misalnya ada orang datang sama saya, jamaah yang biasa di masjid bareng sama saya, atau dia udah kenal gitu kan. Terus dia bilang, antum belum bayar utang antum gitu. Terus saya nanya, yang mana gitu? Oh, yang ini itu kan 100.000 belum bayar gitu. Oh, ya udah ntar sore anak bayar deh. Padahal saya nggak punya utang sama dia gitu kan. Cuman udah saya iyain aja lah gitu. Kemudian kata dia, ya udah deh, nanti antum bayar 50.000 aja ya. Iya siap, nanti sore ya bayar 50.000. Ini pengakuan. Jadi misalnya memotong sebagian utang tertuduh karena mengakui utangnya gitu. Saya kan tertuduh katanya punya utang 100.000. Akhirnya dia motong, bayar 50.000 aja gitu.
Padahal kalau kita mau tegas-tegasan, siapa yang ngutang sama dia gitu. Cuman karena kita udah biasa gitu kan. Mungkin dia lupa kemarin kita habis jalan bareng ke toko mana gitu belanja atau apa. Pikir dia saya minjam duit 100.000 sama dia gitu. Mungkin seperti itu. Cuman saya nggak mau ribut. Oh ya deh ntar dibayar. Tapi dia ternyata baik juga. Ntar bayar 50.000 aja deh. Yang 50.000 nggak usah gitu. Oh iya ya. Ini akad suluh macam yang pertama, pengakuan. Atau memberinya sebagian dari barang yang telah ditemukannya. Kita balik ke pintu besi lagi. Nemu pintu besinya ada 2. Kata yang nemuin, oh itu punya bapak ya? Iya pak, ambil pak. Diambil sama bapak itu. Kata bapak itu, yang satu buat antum deh, satu saya bawa pulang gitu. Oh masih baik juga dia. Tapi di sini kan pengakuan dia. Penting nggak ribut, nggak rame gitu. Seperti itu. Atau penuduh mengakui seekor binatang yang ada di tangan tertuduh, lalu tertuduh memberinya pakaian. Jadi orang datang ke rumahnya si fulan, itu kucing saya kok masuk ke rumah situ, ke rumah antum gitu kan. Padahal dia juga nggak tahu apa-apa gitu kan. Oh iya maaf, mungkin dia ngomong gitu kan. Ya silakan diambil kucingnya pak gitu. Udah diambil kucingnya, lalu tertuduh memberinya pakaian. Kalau yang kucing tertuduh memberinya makanan kucing gitu kan. Ini pak bawa makanan kucing buat nanti dia makan gitu. Ini namanya suluh, bentuknya pengakuan. Dituduh padahal bukan dia ngapa-ngapain, bukan dia ngerjain, cuman dia ngaku aja lah. Lebih dari itu dia masih ngasih lagi begitu. Atau mungkin nggak ngasih pakaian, nggak kasih makanan kucing, ngasih duit 50.000 tadi itu, ngasih duit. Ini nih buat beli makanan kucing begitu. Ini namanya suluh pengakuan. Ada nggak di masyarakat yang begitu? Ada 1-2 mungkin 1.001 gitu ada. Tapi mungkin kita nggak tahu namanya apa. Taunya kita ya pokoknya orang baik, taunya gitu. Ternyata dalam pembahasan muamalah namanya akad suluh. Suluhnya suluh pengakuan gitu. Kemudian yang kedua ada suluh ingkar, penolakan. Maksudnya apa? Maksudnya adalah seseorang menuduh orang lain mengenai satu hak, akan tetapi yang tertuduh menolaknya. Jadi saya nggak ngambil, saya nggak ngutang. Loh kucing itu masuk rumah saya juga nggak tahu. Yang dituduh menolak. Kemudian tertuduh mengajak penuduh untuk berdamai dengan memberinya sesuatu supaya penuduh membatalkan tuduhannya. Jadi misalkannya itu pintu besi saya nggak ngambil pak, kan menolak. Cuman dia bilang yaudah kalau memang itu punya bapak, ntar saya bawain deh ke rumah, gitu. Supaya apa dia memberikan sesuatu biar bapak itu mencabut tuduhannya. Atau misalkannya dituduh saya punya utang tadi 100.000. Loh saya nggak punya utang 100.000. Kapan emang? Cuman nggak apa-apa deh saya ngalah nih 100.000 buat antum. Atau misalkannya ini 200.000, yang 100.000 buat antum, yang 100.000 lagi hadiah tambahan. Biar dia mencabut tuduhannya gitu. Atau misalkannya, loh kucing ini saya nggak tahu masuk sini. Kalau memang kucing bapak ambil pak, ambil. Ini pak, bentar pak, saya masuk sebentar, saya bawa makanan kucing 1 kilo, saya kasih amplop 100.000. Nih pak, buat makan kucingnya nanti pak. Biar dia nggak marah sama kita, biar dia mencabut tuduhannya. Biar dia juga mencabut sumpah yang diwajibkan atas tertuduh yang tetap menolak tuduhan. Jadi kalau kita menolak tuduhan kan mesti kita bersumpah, bukan kita mendatangkan bukti. Biar kita nggak nyampe ke arah situ, udahlah kita ngalah aja, kita kasih hadiah. Biar dia nggak bilang sumpah demi Allah ya. Nah, kita nggak mau sampai ke arah situ. Maka ini namanya suluh penolakan. Menolak tapi tetap suluh, tetap damai. Kemudian yang ketiga,
Yang ketiga ini suluh sukut, artinya suluh karena diam. Apa maksudnya? Maksudnya adalah seseorang menuduh orang lain mengenai satu hak, kemudian yang tertuduh hanya diam aja. Dia nggak mengakui, nggak menolak. Ini pintu besi saya ini ada di rumah antum. Diam aja dia. Sambil lagi ya. Dia ya udah biarin aja gitu ngambil. Jadi dia juga nggak marah, nggak iya, dia kayak orang nggak nyambung aja. Ini orang tua tuh kok marah-marah nggak jelas gitu kan. Datang ke rumah, ini kucing saya kok masuk rumah antum, saya ambil lagi ya. Dia cuma kayak orang bingung aja gitu. Ini kok datang marah-marah nggak jelas gitu kan. Pokoknya dia diem tapi damai, suluh. Lalu tertuduh mengajak penuduh berdamai dengan memberinya sesuatu supaya penuduh membatalkan pengakuannya dan menghindari permusuhan. Berarti di sini dia nggak pakai panjang-panjang, nggak pakai bahas-bahas. Kalau yang tadi kan bahas-bahas tuh, bukan saya kan menghindar. Kalau ini nggak pakai bahas-bahas, tapi langsung, oh itu pintu punya bapak, oke pak, saya bawain ke rumah, selesai. Kalau yang tadi kan pakai bahas-bahas, itu saya nggak ngambil pak, itu saya nemu di jalan, udah ntar saya bawain deh ke rumah kan gitu. Ini nggak pakai bahas-bahas. Oh ini pintu besi punya bapak, langsung dibawain ke rumahnya. Habis itu ketika ada orang nuduh kita punya utang 100.000, langsung bentar ambil duit, nih bayar utang gitu. Jadi suluh diam. Atau nih kucing saya ini, oh punya bapak, bentar pak. Dia masuk ke dalam, ambil makanan kucing 1 kilo, ambil duit. Ini pak. Jadi nggak pakai bahas-bahas, langsung damai. Ini macam-macam akad suluh dalam muamalah yang dimaksudkan. Ya mudah-mudahan jelas nih ya. Kemudian lanjut yang keempat, beberapa ketentuan terkait akad suluh ini. Yang pertama kita lihat di halaman 698, poin yang keempat bagian yang pertama. Ada namanya suluh, akad suluh gitu, damai terkait sesuatu yang diakui tanpa mengambil bagian darinya. Seperti misalnya jual beli mengenai sesuatu yang dibolehkan dan sesuatu yang dilarang, di mana beberapa ketentuan hukum dalam jual beli berlaku di dalamnya, seperti mengembalikan barang karena cacat. Lihat depannya, kita ulangi lagi depannya nih. Suluh berdamai mengenai sesuatu yang diakui tanpa mengambil bagian darinya. Jadi dia damai dengan sesuatu yang diakui tanpa ngambil bagian darinya, tanpa dipotong. Ini sama seperti jual beli mengenai sesuatu yang dibolehkan dan sesuatu yang dilarang, di mana beberapa ketentuan hukum dalam jual beli berlaku di dalamnya, seperti mengembalikan barang yang cacat, dia terima aja, nggak pakai dipotong. Dia lebih mengedepankan apa? Suluh, damai. Diberi kebebasan memilih dalam jual beli yang mengandung unsur tipuan. Maksudnya ketika jual beli kok barangnya beda, datang ke toko, nah, pilih-pilih mau yang mana, dia damai aja, suluh aja dia. Dan dibolehkan syuf'ah, pengambilan secara paksa dari sekutu dalam harta yang belum dibagi.
Jadi ketika harta yang belum dibagi kan sebetulnya nggak boleh diambil, hukum asalnya begitu. Cuman yang satunya lagi udahlah, ngalah aja. Suluh. Seperti itu. Taib, sudah azan. Azan dulu. Tafadhol muazzin. Allahumma. Baik, bismillah, kita lanjut. Kita lihat lagi ketentuan terkait suluh bagian yang pertama, yaitu dia suluh mengenai sesuatu yang diakui tanpa mengambil bagian darinya. Damai mengakui sesuatu yang diakui tanpa mengambil bagian darinya. Contohnya seperti jual beli mengenai sesuatu yang dibolehkan. Ketika dia jual beli, kata pembelinya, boleh tukar nggak bang? Boleh, silahkan. Datang aja sini. Besok datang, tukar, saya datang. Suluh. Kemudian di sini dikatakan seperti jual beli mengenai sesuatu yang dibolehkan dan sesuatu yang dilarang. Maksudnya apa namanya? Jual beli yang dibolehkan kayak tadi lah, tukar. Atau jual beli yang dilarang, misalkannya jual beli tapi ada aibnya, kan nggak boleh, dilarang. Cuman ketika pembelinya datang, dia mau tukar, dia suluh, ayo silakan tukar. Makanya dikatakan berikutnya apa? Di mana beberapa ketentuan hukum dalam jual beli
itu berlaku di dalamnya. Seperti misalkannya makan baterai, mainnya nggak bisa nyala gitu kan. Kata pedagangnya, suluh dia. Ayo silakan tukar. Mau yang mana, pilih bebas. Kan ada pedagang yang marah, nggak terima. Saya juga dari sononya juga begitu pak. Gini. Ada kan dan mau tukar silakan. Kemudian juga diberi kebebasan memilih dalam jual beli yang mengandung unsur tipuan. Artinya dia mau tukar, damai dia. Jadi kepada pembeli jangan takut dosa. Ini termasuk suluh. Was-sulhu khair, kan begitu. Kemudian juga dibolehkan syuf'ah, pengambilan secara paksa dari sekutu dalam harta yang belum dibagi. Jadi ketika kemarin kita udah bahas ya akad syuf'ah. Di halaman berapa akad syuf'ah? Siapa yang ketemu duluan? Dalam syuf'ah. Di halaman 664. Di halaman 664 lihat. Syuf'ah ialah pengambilan yang dilakukan salah seorang sekutu terhadap bagian sekutu lainnya yang telah dijualnya dengan membayar harga sesuai dengan harga jualnya. Berarti pengambilan yang dilakukan salah seorang sekutu terhadap bagian sekutu lainnya yang telah dijualnya dengan membayar harga sesuai dengan harga jualnya. Contohnya berarti apa tuh? Kita jadi bahas syuf'ah lagi nih. Iya, aset yang dapat dibagi. Contohnya tanah. Iya kan? Tanah. Tanah yang bisa dibagi. Ini kan dibawakan hadis siapa nih? Hadis Jabir bin Abdullah. Qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisyuf'ah fi kulli ma lam yuqsam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menetapkan syuf'ah di setiap barang yang belum dibagi. Fa idza waqa'atil hudud wa surrifatit turuq fala syuf'ah. Kalau udah dibagi enggak ada syuf'ah. Belum dibagi, contohnya tanah milik kita bertiga. Milik saya, si Fun dan si Fulan. Harganya berapa? Harganya anggap aja 90 juta. Harganya anggap aja 100 juta. Cuman ini harga bagus 90 juta. Salah seorang dari kami bertiga dijual ke temannya. Dijual ke temannya. Akhirnya ini tanah milik bertiga, milik saya, Fulan dan temannya si Fulan, bukan sama si Fulan lagi. Boleh nggak? Saya dan si Fulan damai. Udahlah, nggak apa-apa. Jadi sekarang ganti kepemilikan.
Saya, si fulan, dan temannya si fulan, bukan sama si fulan itu, tapi temannya dia gitu. Itulah yang dimaksud. Dibolehkan syuf'ah dalam harta yang belum dibagi. Kalau udah dibagi, nggak boleh. Misalkannya ada tanah, ada bagian kanan, kiri, sama tengah. Sudah diketahui, bagian tengah punya saya gitu kan. Bagian kanan kiri punya fulan-fulan gitu misalnya. Ini nggak ada syuf'ahan lagi seperti itu gitu kan. Udah masing-masing namanya begitu. Berarti kalau syuf'ah itu kepemilikan bersama barang yang bisa dibagi begitu. Nah, kemudian lihat nih lanjutannya. Jika seseorang menuduh orang lain telah menjual sebuah rumah kepadanya. Jika seseorang menuduh orang lain telah menjual sebuah rumah kepadanya, lalu tertuduh mengakuinya, lalu tertuduh mengajak penuduh berdamai dengan memberinya pakaian atas pengakuannya dengan suatu syarat bahwa pakaian tersebut tidak boleh diberikan kepada fulan misalnya, maka suluh yang demikian dihukumi tidak sah. Kenapa? Karena keberadaan suluh itu seperti jual beli, yang jika di dalamnya terdapat persyaratan yang menghalangi keabsahan akad, maka jual beli tersebut dihukumi tidak sah. Berarti di sini contohnya ada seorang nuduh orang lain jual rumah ke dia. Kemudian tertuduh mengakuinya. Dan yang tertuduh ngajak penuduh itu berdamai. Poinnya adalah ketika dia memberikan pakaian, poinnya adalah ketika dia memberikan pakaian atas pengakuannya. Jadi poinnya adalah dia memberikan pakaian atau memberikan hadiah. Terus dia memberi syarat, ini saya kasih ke kamu tapi kamu gak boleh kasih orang, harus dipakai. Maka ini kan suluh, damai begitu kan. Tapi itu gak boleh. Sama hukumnya seperti jual beli. Ini handphone saya, anggap aja harganya 2 juta misalnya. Saya jual kepada si fulan, buat antum nih 500.000 aja sini. Tapi syaratnya antum gak boleh jual ke orang lain. Gitu. Gak boleh. Kan kita pernah bahas jual beli yang dilarang. Kayak ada orang nih nanya sama saya, katanya dia punya laptop. Dia punya komputer bagus, punya PC bagus. Terus kalau nggak salah dia nawarin saya kalau nggak salah. Terus dia bilang apa? Tapi syaratnya antum nggak boleh jual ke orang lain ya. Nanti kira-kira 3 bulan apa 4 bulan jual ke saya lagi gitu. Ini nggak boleh. Sama seperti kasus suluh di sini, orangnya ngasih pakaian, kemudian dia bilang, tapi nggak boleh kasih ke orang lain. Disitulah dikatakan tidak sahnya itu. Karena kalau udah ngasih terserah dia mau buat apa juga, begitu maksudnya. Makanya di sini dikatakan karena keberadaan suluh itu seperti jual beli, yang jika di dalamnya terdapat persyaratan yang menghalangi keabsahan akad, maka jual beli tersebut dihukumi tidak sah. Suluh juga sama, menyebabkan keabsahan akad. Sehingga itu tidak sah dihukumi. Paham atau tidak paham? Bingung? Yang paham atau orang? Ibu di belakang paham nggak, Bu? Nggak paham? Oke, kalau nggak paham kita ulangi lagi. Kita dikit pelan paham, walaupun nggak beres ini masalah, insya Allah lebih manfaat ketimbang saya cuma baca doang. Besok kita pindah judul yang baru. Insya Allah lebih manfaat pelan gini gitu kan. Lihat, kita ulangi. Coba saya sambil baca naskah Arabnya ya. Falau idda'a syakhsun ala akhar
Kalau misalkannya ada seseorang menuduh orang lain. Ini yang pertama ya. Kalau ada seseorang dia menuduh orang lain. Daron, terkait satu rumah. Kemudian fasalahahu bithaubin. Di sini dibilangnya dalam terjemah menjual sebuah rumah. Tapi kalau di naskah Arab nggak mesti menjual ini. Falawidda syakhsun ala akhar daron. Jadi kalau seseorang nuduh orang lain terkait rumah, ya mungkin rumahnya diapa-apain kali begitu, bukan dijual begitu. Jadi rumahnya diapa-apain, dituduh, oh kamu ya yang ngancurin rumah saya gitu. Maksudnya ngancur sebelah pojokan mana gitu. Kayaknya begitu nih. Kemudian fasalahahu bithaubin. Kemudian dia islah. Islahnya apa? Ini yang dituduh, dia bilang, iya. Terus dikasih baju gitu. Washtarata alaihi an la yulbisahu fulanan. Kemudian orang yang ngasih baju memberikan syarat kepada dia, tapi syaratnya di baju harus dipakai, nggak boleh dikasih ke si fulan. Maka di sini hukumnya lam yasihhas sulhu. Suluhnya itu nggak sah. Ibu udah mulai paham nih kayaknya nih. Jadi rumah ibu disenggol sama mobil tetangga. Kemudian ternyata sebetulnya itu nggak disenggol sama mobil tetangga. Kebetulan dia parkir depan situ. Kayak tadi ada anak sekolah megang batu getok-getok tuh rumah gitu. Akhirnya lecet di pojokan. Ibu keluar, ibu bilang sama tetangga itu, Bu, ini kesenggol mobil ibu nih, lecet tuh jadinya tuh. Kata tetangganya, oh tenang. Tetangga itu habis dari Tanah Abang belanja baju banyak. Buka pintu tengah, ambil baju satu, nih Bu, ini buat ibu nih. Ya ini buat ibu. Nanti itu yang lecet temboknya saya cat, saya benerin. Udah, ini buat ibu. Tapi syaratnya nggak boleh dikasih ke siapa-siapa, harus ibu yang pakai. Itu yang dimaksudkan poin itu gitu loh. Nah, ngasih syarat gitu sah atau tidak sah? Nggak sah. Sama kayak kita jual beli sama orang. Nih saya handphone nih harganya tadi saya bilang 2 juta, saya jual ke orang 500.000. Tapi syaratnya antum jangan jual ke orang lain gitu. Atau kayak tadi ada orang yang saya bilang nelpon saya PC harganya 3.500.000 apa 2 juta berapa gitu. Dia ngomong, antum nggak boleh jual ke orang lain. Nanti 3-4 bulan saya beli lagi gitu. Nggak sah. Jadi kalau suluh modelnya kayak gitu nggak sah. Kenapa? Li'annahu yakunu kalbai. Itu mirip sama kasus jual beli. Idza ishtarata fihi syartun mukhillun bil aqdi. Kalau di situ ada syarat yang memang nanti ngefek ke ngefek ke sah atau tidaknya satu akad. Nah, syarat tadi kan udah cakep-cakep suluh, ngasih baju, tapi ngasih syarat antum yang pakai. Nggak boleh kasih orang lain, nggak boleh suluh macam itu. Kalau kasih mah kasih aja gitu. Paham di sini Bu ya? Nah, jadi poinnya itu nih, jual rumah sih agak berat jual rumah ini. Iya, makanya pas saya baca naskah Arabnya beda ini. Gitu. Jadi intinya itu. Kayaknya dilanjut pada bulan berikutnya, kita istirahat dulu. Jadi kita akan lanjut di halaman 698, poin yang keempat, masih bagian yang pertama. Nah, daripada kita baca cak tahu-tahu
tutup tindak judul kita tadi apa ya? Ustaz cuma baca doang gitu ya. Takutnya begitu gitu kan. Makanya insya Allah dikit-dikit faham. Insya Allah wasulhu khair. Ya, wasulhu khair. Baik. Barakallahu fikum. Sampai di sini. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari saya pribadi. Barakallahu fikum. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.